Shalom, selamat bertemu kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hari ini dan minggu ini kita beribadah secara atas talian lagi. Kita tidak ada full liturgi karena semua staff dan kita punya tukang audit semuanya sekarang ini berada dalam kuarantin di rumah masing-masing. Walau bagaimanapun, saya bersyukur karena ada jemaat Tuhan tetap setia mengikuti ibadah atas talian pada minggu ini. Mari kita semua mempersiapkan hati, kita mau memuji dan kita mau menyembah Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita kibarkan panji Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, ibadah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, ibadah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, ibadah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang baik. Dan kami percaya Engkau memulihkan kami, ya Tuhan. Saat ku berjalan
tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolongnya setia. Oh, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolongnya setia. Karena Yesus penolongnya setia. Karena Yesus penolongnya setia. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita bertemu lagi jemaat Tuhan. Mari kita semua berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam syurga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Engkau hadir di dalam pujian kami. Engkau telah hadir dalam penyembahan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama. Urapilah hamba-Mu Tuhan, pakai setiap perkataan hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu perkatakan pada hari ini, semuanya itu Tuhan dapat diterima dan terus tertanam dalam kehidupan semua jemaat Tuhan. Urapilah kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini minggu yang ketiga kita belajar firman Tuhan tentang tema ataupun visi paroki kita.
kita telah belajar 2 visi dalam 2 minggu, yaitu kita belajar 2 minggu yang lalu tentang gereja sel, kemudian minggu lalu kita belajar tentang pujian penyembahan yang hidup dan bersemangat, dan hari ini kita mau belajar tentang pemuridan. Visi kita agar setiap generasi di dalam paroki kita ini dimuridkan. Kenapa penting saudara pemuridan? Kalau kita melihat sebelum Yesus terangkat ke surga, dia sendiri telah menyampaikan pesannya kepada murid-muridnya. Dia berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa ini apa? Muridku. Tuhan mau agar setiap bangsa itu menjadi murid, bukan sekadar menjadi pengikutnya, saudara. Makanya ada beza seorang murid dan seorang pengikut itu, ada beza. Pada hari ini, saudara, kita kan belajar firman Tuhan, yaitu menjadi murid dan bukan pengikut. Saya akan baca petikan dalam Yohanes pasal 6, ayat yang ke-60 hingga ayat yang ke-71. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia berada sebelumnya? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang dari antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pasal 6 di dalam Injil Yohanes ini menceritakan bagaimana di awal pasal 6 ini Yesus memberi makan kepada 5.000 orang dengan cara yang sungguh luar biasa. Dengan cara mujizat hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus mengubahnya sehingga 5.000 orang kenyang makan. Dan kita tahu jalan cerita di dalam pasal yang ke-6 ini, semua orang mulai mencari Yesus dan semua orang mulai mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Dan di sini Yesus mengambil kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang yang mengikutinya. Semua orang yang telah makan makanan yang mujizat yang Tuhan telah berikan kepada semua orang yang ada yang mengikuti dia pada waktu itu. Dan ternyata saudara, kalau dalam pembacaan kita tadi, ada respon yang berbeza. Dari kumpulan-kumpulan yang mengikuti Yesus, dari kumpulan-kumpulan yang berjalan bersama dengan Yesus itu, ada respon yang berbeza. Dan respon inilah saya dapat berikan gambaran bahwa ada yang sebenarnya pengikut Yesus, namun ada juga yang saya katakan murid Yesus. Ada beza saudara. Dan pada hari ini, setelah kita mendengar khotbah ini, saya berdoa agar setiap jemaat Tuhan yang mendengar khotbah ini
Kamu boleh mengenal pasti di manakah kedudukan saudara. Apakah saudara ini seorang murid Yesus? Ataukah apakah saudara ini hanya seorang pengikut Yesus? Ada beza saudara. Dan kita akan pelajari bersama-sama. Karena saya mau katakan sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan. Tema kita saudara kita punya visi. Kita ingin mengadakan pemuridan untuk setiap generasi. Sangat penting untuk semua generasi dari warga emas sampai kanak-kanak itu dimuridkan. Kalau hanya menjadi pengikut tetapi tidak menjadi murid, saudara, ada bahayanya. Nah, kita akan perhatikan saudara, bagaimanakah yang dimaksudkan dengan pengikut Yesus ini, dan bagaimana pula seorang yang menjadi murid Yesus ini. Nah, yang pertama saudara, mari kita melihat bagaimanakah seorang pengikut Yesus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-60, kita melihat, saya baca saudara, dan sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara, waktu Yesus menyampaikan suatu firman Tuhan yang sedikit keras, ramai yang tersinggung. Dan saya mau katakan ini pengikut. Pengikut selalunya cepat tersinggung dengan firman Tuhan. Bukan saja tersinggung, bahkan memberontak. Inilah yang berlaku saudara. Makanya waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan, dia berkata kamu harus makan darahku, makan dagingku dan minum darahku. Mereka berkata, perkataan ini terlalu keras. Mereka tidak sanggup menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Seorang pengikut selalunya akan cepat tersinggung pada waktu firman Tuhan disampaikan. Akan cepat memberontak, tidak mau menerima pendapat, tidak mau menerima teguran-teguran. Ini adalah pengikut. Selain itu saudara, ayat yang ke-61, di sana juga Yesus melihat dalam hati mereka bahwa mereka semua ini sedang bersungut-sungut. Ini pengikut saudara. Padahal mereka ini semua telah diberi makan, telah mengikuti Yesus, berjalan mengikuti Yesus, tidak tahu sudah berapa lama. Bahkan telah makan makanan yang Yesus berikan dengan cara yang mujizat, luar biasa. 5 roti, 2 ikan. Dan mereka melihat bahwa Yesus ini memiliki satu kuasa yang supernatural, yang tidak ada dimiliki oleh guru-guru lain. Mari kita mengikuti dia. Saudara, ini pengikut. Bahaya saudara, orang yang menjadi hanya pengikut-pengikut saja. Bahaya saudara kalau ada orang yang tidak sungguh-sungguh mau menjadi murid Yesus, hanya mengikut-ngikut. Karena apabila sesuatu yang datang dalam kehidupannya yang di luar kemauannya, bahkan mungkin di luar kendalinya saudara, dia mulai bersungut-sungut. Bahkan apabila firman Tuhan disampaikan, mereka mulai bersungut-sungut. Ini pengikut saudara. Ini pengikut. Maka jangan berhenti pada tahap seorang pengikut. Karena pengikut itu mudah tersinggung, memberontak, dan suka bersungut-sungut. Dan yang lebih parah lagi kalau saya mau katakan dalam ayat yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Firman Tuhan berkata bahwa ramai orang yang meninggalkan Yesus. Siapa yang meninggalkan Yesus? Ini adalah pengikut-pengikutnya yang sebelum-sebelumnya telah mengecapi rahmat Tuhan, yang sebelum-sebelumnya telah menerima berkat yang daripada Tuhan. Tetapi pada akhirnya saudara, mereka mudah meninggalkan Yesus. Seorang pengikut seringkali menjual imannya saudara. Hanya dengan mungkin pekerjaan, hanya dengan mungkin harta, kekayaan, sanggup melakukan apa saja. Kalau itu boleh mendatangkan keuntungan, mereka boleh mau lakukan apa saja. Ini pengikut saudara. Makanya saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan. Visi kita, saya mau supaya semua jemaat Tuhan ini dimuridkan. Kenapa harus dimuridkan? Mari kita lihat saudara, ayat yang ke-68
hingga ayat yang ke-69. Bagaimana seorang murid itu? Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara, ini kata-kata seorang murid. Kata-kata seorang murid yang penuh keyakinan. Seorang murid tidak akan tersinggung dan tidak akan memberontak. Dia berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?" Kebergantungan mereka sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mereka terima kebenaran firman Tuhan itu yang disampaikan. Apakah firman Tuhan itu pedas? Apakah firman Tuhan itu benar-benar menusuk hati mereka? Mereka berkata, "Perkataanmu itu," kata Petrus, "kepada siapa lagi kami akan pergi?" kata Petrus. Mereka tidak tersinggung dan mereka tidak memberontak. Bukan itu saja, saudara, seorang murid juga dia akan bergantung penuh kepada Tuhan. Dia berkata, "Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Satu kebergantungan, kepercayaan penuh kepada kebenaran akan firman Tuhan. Inilah yang disampaikan oleh Petrus. Makanya semua jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan sebagai murid, bukan hanya sebagai pengikut. Karena seorang murid itu dia akan sungguh mengenal Tuhannya sungguh-sungguh. Dia kenal Tuhannya. Dia tahu bahwa Tuhan itu benar-benar yang memimpin dia dan membawa dia kemenangan dan terus kemenangan. Kita lihat apa kata Petrus, "Kami telah percaya dan tahu." Dengan penuh keyakinan Petrus berkata, "Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Inilah kata-kata seorang murid. Makanya saya mau mendorong untuk semua jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan berhenti pada perkataan seorang pengikut saja. Karena seorang pengikut bila-bila boleh meninggalkan Tuhan. Apakah pada waktu datang bencana, waktu datang penganiayaan, seperti yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Yesus yang lain, mereka akan meninggalkan Tuhan. Tapi sesuai dengan visi paroki kita ingin menjadikan semua generasi ini sebagai murid. Jadilah murid Kristus, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak akan pernah tersinggung dan tidak akan memberontak, dan tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya berdoa untuk semua jemaat yang mendengar firman Tuhan ini. Mari kita mulai hari ini belajar menjadi murid Yesus yang setia. Karena Tuhan berkata, "Pergilah jadikanlah semua bangsa itu apa? Muridku," kata Tuhan. Saudara dan saya harus menjadi murid Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dan saya berdoa Tuhan, biar firman-Mu yang disampaikan ini benar-benar mengambil tempat dalam setiap hati kami. Tuhan, saya berdoa untuk semua jemaat-Mu, biar mereka benar-benar menjadi murid Kristus yang setia kepadamu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Diberkatilah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan memberkati. Kita bertemu sekali lagi kepada semua jemaat. Ada beberapa pengumuman saja yang saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama, saya mau mengajak semua jemaat untuk terus berdoa dalam persekutuan doa secara atas talian setiap hari Isnin pukul 7:30 malam. Mari kita bergabung dalam doa bersama-sama. Doakanlah untuk semua jemaat kita yang sakit maupun yang masih dalam kuarantin. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan kepada semua jemaat yang dijangkiti COVID-19. Seterusnya saudara, saya ingin mengumumkan di sini bahwa bermula pada minggu lalu sebenarnya dan sepanjang bulan Februari ini merupakan kita akan memberikan dana minggu provinsi.
Makanya saya mendorong untuk semua jemaat di seluruh paroki, mari kita bersama-sama memberikan sumbangan dana Minggu Provinsi ini dengan cara memasukkan uang kamu ke dalam envelope dan kirimkan itu kepada staf atau penginjil di gereja masing-masing. Saya mendorong untuk semua jemaat, mari kita terlibat sama di dalam sumbangan dana provinsi ini. Dan pengumuman yang terakhir ialah ini merupakan pengumuman perkawinan kali yang kedua. Saudara Salius dan penginjil Ruslina akan melangsungkan perkawinan mereka pada hujung bulan Februari ini. Mereka ingin agar kita membantu mereka di dalam doa. Oleh itu, jika ada sesiapa di antara jemaat yang dengan bukti menyatakan bahwa mereka tidak patut dinikahkan, haruslah memberitahu saya secara pribadi. Jika tidak, mulai sekarang haruslah berdiam diri. Terima kasih kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah atas talian pada minggu ini. Dan terima kasih untuk semua yang telah memberikan persembahan dan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus,
Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku.